Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin, amin. Kita masih melanjutkan fikih puasa kita. Akhir-akhir dari bab puasa, yaitu tentang beberapa permasalahan pembatalan puasa. Masalah-masalah yang ada di dalam bab puasa. Yang pertama, idza balagha sabi au aqamal musafir au syufiya al-maridu wa hum shaimuna haruma alaihimul fitru wa wajaba alaihimul imsak. Ketika ada anak kecil menjadi balik, anak kecil puasa, jadi umur umpamanya 11 tahun, dia ikut berpuasa di bulan suci Ramadan. Zuhur, waktu zuhur dia tidur, kemudian mimpi basah, kan jadi balik tuh anak kecil ini. Maka apakah dia tetap wajib melanjutkan puasanya atau boleh langsung berbuka? Karena anak kecil yang tadinya puasa kemudian membatalkan puasanya, boleh atau tidak? Kalau anak kecil boleh, karena dia belum berkewajiban puasa toh. Tetapi enggak nih, anak kecil di waktu zuhur dia berpuasa dari pagi, kemudian tidur mimpi basah, jadi balik dia. Nah, setelah dia balik, boleh nggak batalin puasa? Jawabannya tidak. Haruma alaihimul fitru, maka itu orang anak kecil tadi haram baginya untuk berbuka. Wa wajaba alaihimul imsak, dia wajib hukumnya untuk melanjutkan puasanya sampai maghrib. Au aqamal musafiru, ada seorang musafir, orang yang sedang bersafar, yang safarnya itu 2 marhalah atau lebih. 2 marhalah itu sekitar 84 km. Ya, sekitar, ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 82. Ya, sekitar itu. Dari Bandung ke Surabaya, ratusan kilo sudah. Dia dalam keadaan berpuasa. Jam 10 pagi, 10 masuk pagi ya. Jam 10 pagi dia berada di Brebes dalam keadaan puasa. Nah, sesampainya di Brebes, dari Bandung ke Brebes itu sudah 200 kilo lebih sudah. Dia mukim, nggak jadi lanjut ke Surabaya, mampir di rumah saudaranya, kemudian disuruh di sana seminggu. Mukim itu kalau 4 hari lebih ya, seminggu di sana. Niat mukim, nggak jadi musafir. Boleh nggak di Brebes dia batalin puasanya? Enggak. Kenapa? Lebih dari 200 kilo. Ke Brebes. Sudah boleh membatalkan sebenarnya, tapi sesampainya di Brebes dia tetap puasa dan malah disuruh mukim. Akhirnya niat bermukim. Boleh nggak setelah dia niat mukim terus batalin puasa? Tidak. Atau yang ketiga, orang sakit. Sakit yang bagaimana yang diperbolehkan untuk membatalkan puasa? Sakit yang umpama digunakan untuk dia berpuasa, sakitnya akan lebih parah atau memperlambat sembuhnya.
Maka sakit yang seperti itu dia diperbolehkan batalin puasa. Contohnya dia punya migrain. Dalam keadaan puasa, siang hari panas, kena migrain. Dia tetap puasa, nggak minum obat, tambah sakit atau sembuh? Tambah sakit. Maka dia boleh untuk membatalkan puasanya tanpa hukum dosa. Nah, ada orang sakit, dia migrain, karena yakinnya kepada Allah itu tinggi, akhirnya tetap dilanjut puasa. Migrainnya hilang gitu. Boleh nggak setelah migrain hilang dia batalin? Tidak. Maka tetap wajib melanjutkan puasanya. Maka haram bagi mereka untuk membatalkan dan wajib untuk melanjutkan puasanya. Berikutnya permasalahan idza tahuratil haid wan nufasa. Ada orang yang wanita yang haid, wanita yang nifas. Sudah sekian hari haid dan nifas, kemudian siang hari, dia nggak puasa tentunya karena haid nifas, siang hari jam 12 siang, bersih haidnya, bersih nifasnya, dia suci. Ya, dia suci. Ustuhibba lahumul imsak. Maka setelah wanita yang haid, yang nifas, karena dia haid nifas akhirnya tidak puasa, di siang hari jam 12 suci. Apakah dia wajib hukumnya untuk tidak makan minum sampai maghrib? Tidak. Enggak. Kenapa tidak wajib? Dikarenakan dia itu uzurnya namanya uzur syar'i. Maka sunnah bagi mereka untuk tidak makan dan minum. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalaupun dia makan minum masih tetap boleh. Atau orang gila. Orang gila, sekian lama gila, di bulan suci Ramadan pun masih gila, zuhur jam 12 siang, dia sembuh dari gilanya. Apakah dia masih boleh makan minum? Boleh. Sunnah untuk tidak makan dan minum. Nah, au aslamal kafiru fi nahari Ramadan, atau ada orang kafir non muslim, dia tidak puasa siang hari masuk Islam. Gitu. Apakah dia tetap nanti diwajibkan untuk tidak makan minum sampai maghrib? Enggak, hukumnya sunnah untuk tidak makan dan minum. Perempuan yang tiba-tiba haid, sunnahnya tetap sunnahnya betul, sunnahnya tidak makan dan minum karena uzurnya namanya uzur syar'i. Minal khotoil fahish, termasuk kesalahan yang sangat buruk. Kesalahan yang sangat buruk, kebanyakan orang awam indama yasma'una adzanal fajri yatabadaruna ila syurbi i'tiqadan minhum jawaza dzalik. Nih, kebanyakan orang awam mereka menganggap selama azan fajar, azan subuh belum selesai, maka mereka masih boleh makan minum. Untuk kenyataannya belum pernah tahu, saya belum pernah nemui orang seperti itu, tapi lewat dari cerita-cerita itu ada yang berpemahaman kalau selama azan subuh masih berlangsung, kita masih boleh makan dan minum. Dan ini khotoil fahish, kayak kesalahan yang sangat buruk. Karena nggak seorang pun ulama yang memperbolehkan itu. Nah, berarti mereka kodok, kodok karena nggak sah puasanya. Dan itu tidak boleh. Wadzalika la yajuz, nggak boleh, nggak sah. Iya, kodok semuanya. Makanya waman yaf'alhu fasomuhu batil. Nah, ada orang yang melakukan itu, maka puasanya batil, nggak sah. Dan wajib bagi mereka untuk mengkodoknya. Kalau sampai Allahu Akbar, tapi ada yang bilang selama masih sudah di ini, kita boleh lanjut dari misalnya tinggal minum nih, pas lagi minum dari azan, kita boleh lanjut itu apa enggak? Apa harusnya berhenti? Berhenti.
Jangan sampai ini udah masuk waktu subuh, jangan azan patokan kita. Kalau patokan azan kita bisa jadi muadzinnya kebelet. Akhirnya azannya telat. Azan subuhnya telat, udah jam 5 baru azan padahal subuhnya jam 4. Nah, bisa jadi itu. Makanya patokan puasa itu tidak azan. Mau itu subuhnya atau maghribnya. Patokannya adalah waktu sholat. Maka kita ambil waktu imsakiyah setempat. Di sini dengan di ujung burung udah berbeda 1-2 menit gitu. Makanya waktu tempatan itulah yang kita pasang. Patokannya di waktu bukan azan. Karena di Jati Handap sendiri azan kadang ada yang lebih dulu kan 1 menit ada. Itu makanya patokannya jangan azan. Kalau kayak gitu nanti akal-akalan 1 teko dia minum masih ada di teko nih, nggak habis-habis dia, ya kan? Makanya ayo kembali ke apa namanya itu definisi puasa. Puasa itu adalah al-imsak an jami'il mufattirat, menahan diri dari semua macam yang membatalkan puasa termasuk makan minum dari munculnya fajar shadiq. Bukan dari semenjak azan subuh. Munculnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ya. Fajar shadiq munculnya pas azan subuh saja. Enggak juga. Azan subuh itu penanda sholat berjamaah. Bagaimana kita tahu ada shadiq? Imsakiyah. Pakai waktu, pakai jam. Saat ini ada jam. Subuh azan 4.30 berarti itu. Iya. Kalaupun umpama belum azan ya kita nggak boleh makan setelah jam 4.30 atau jam 4.20 udah azan padahal di waktunya 4.30 maka kita masih boleh makan gitu. Patokannya bukan azan tetapi waktu. Jamnya mati. Nah paling aman pakai jam internet, jam yang tersambung dengan internet. Itu paling aman. Jam HP sambung sama internet maka aman, tapi kalau jam dinding yang pakai baterai ya kan itu bisa habis. Berikutnya hukmul qublah, hukum mencium istri saat puasa boleh atau tidak. Tahrumu, mencium istrinya sendiri saat berpuasa itu hukumnya haram idza kanat tuharriku syahwatahu, ketika bisa menggerakkan syahwatnya. Haram ya. Haram itu kena dosa. Batalin puasa atau tidak? Tidak. Kembali ke dulu awal kita belajar fikih puasa ini, itu ada muhbitat, ada mubtilat. Muhbitat itu yang menghancurkan, meleburkan pahala puasa. Hukumnya haram juga. Di antaranya apa? Kita melihat, memandang, memegang sesuatu yang haram, atau melihat, memegang, memandang sesuatu yang halal tetapi yang bisa menggerakkan syahwat kita. Istrinya sendiri dipegang, dilihat tapi tergerak syahwatnya. Itu hukumnya haram saat puasa lah ya. Karena kenapa haram? Menghilangkan pahala puasa. Maka qublah atau mencium istri pun sama. Ketika mencium istri bisa menggerakkan syahwatnya, maka leburlah, hilanglah seluruh pahala puasa. Dihukumi haram, namanya muhbitat. Dan mencium istri itu dihukuminya khilaful aula, lebih ringan daripada makruh. Idza lam tuharrik syahwatahu, ketika mencium istri itu tidak menggerakkan syahwatnya sama sekali, biasa aja gitu, nggak ada apa-apa. Maka hukumnya khilaful aula. Wala tubtilu illa idza anzala bisababiha, mencium istri itu tidak akan bisa membatalkan puasa kecuali ketika mencium istri bisa sampai keluar sperma, maka batal puasanya. Nah, berikutnya
Hukmul istiqa'ah, mencium istri sama seperti mencium anak atau tidak? Enggak, hukumnya sama. Kalau sampai menggerakkan syahwat maka haram, tapi kalau tidak menggerakkan syahwat maka tidak haram. Fokusnya di syahwatnya itu ya. Hukmul istiqa'ah, hukum muntah. Muntah itu ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Kalau al-istiqa'ah itu berarti ada kesengajaan untuk muntah, namanya istiqa'ah. Dalam madhab Syafi'i, istiqa'ah sengaja untuk muntah itu bisa membatalkan puasa dengan cara apapun. Dia seorang ini kalau melihat orang muntah, dia pasti akan muntah. Tetapi kedengar, oh ada orang muntah tuh, dia cepet-cepet nyari mana orangnya supaya muntah. Atau dia kalau naik bus, dia itu pasti muntah, tapi sengaja naik bus agar muntah saat puasa, maka muntahnya itu bisa membatalkan puasa. Beda halnya dengan orang yang tanpa unsur kesengajaan muntah, yaitu mencium bau sampah terus muntah dengan sendirinya, maka hukumnya itu muntah yang seperti itu tadi tidak membatalkan puasa. Nah, kemudian orang yang muntah tanpa sengaja tadi itu kan tidak batal puasanya. Nah, mulutnya yang tadi terkena muntahan itu mutanajis atau tidak? Hukumnya terkena najis atau tidak? Iya, terkena najis. Maka seseorang yang mulutnya terkena najis, wajib bagi dia untuk membersihkannya dengan cara berkumur-kumur. Kalau sudah dia berkumur-kumur dan ternyata ada air yang ketelan oleh dia, batal tidak? Selama berkumur-kumurnya biasa saja, maka tidak membatalkan puasa. Sama seperti berkumur-kumur saat kita berwudu. Nah, orang puasa sebelum basuh muka dalam berwudu dia berkumur, ketelan sama dia, maka tidak membatalkan puasa. Kalau berkumur-kumurnya biasa-biasa saja. Tapi kalau berkumurnya berlebihan, telan, maka bisa membatalkan puasa. Nah, berikutnya, kalau orang yang wajib kodok fidyah sudah ya? Nah, ini sudah. Nah, orang yang nggak puasa di bulan Ramadan, wajibnya hanya mengkodok saja. Ada yang fidyah saja, ada yang kodok plus fidyah, ada yang tidak ada kewajiban kodok, nggak ada kewajiban fidyah. Sudah kemarin itu. Paham Mbak Inwi? Ini orang yang ketika nggak puasa di bulan Ramadan, saya ambil dari bawah supaya mudah, dia nggak ada kewajiban mengkodok, tidak ada kewajiban membayar fidyah juga. Siapa dia? Orang gila. Orang gila nggak puasa Ramadan, nanti ketika sembuh wajib mengkodok? Tidak. Bayar fidyah? Enggak juga. Anak kecil, orang yang koma, yaitu orang yang pingsan, pingsan sebulan di bulan suci Ramadan, kemudian sadar di bulan Syawal gitu. Wajib mengkodok? Tidak. Tidak ada kewajiban mengkodok. Artinya orang yang tidak tertaklif, orang yang tidak berkewajiban puasa, maka nanti orang ini tidak wajib mengkodok dan membayar fidyah. Yang kedua dari bawah, orang tidak puasa di bulan suci Ramadan wajibnya mengkodok plus bayar fidyah. Siapa itu? Yang pertama adalah orang yang dia itu tidak berpuasa karena orang lain. Alasan dia satu-satunya adalah orang lain.
Contohnya ibu hamil. Wanita hamil dia tidak puasa, kenapa? Khawatir kepada janinnya. Nanti kalau saya puasa, janin saya nggak ada asupan, janin saya nggak bisa tumbuh gede besar, nggak bisa. Khawatir satu-satunya hanya ke orang lain, yaitu janin. Akhirnya si ibu tidak puasa, maka nanti ini si ibu harus mengqadha puasa yang ditinggalkan dan harus membayar fidyah. Menyusui sama seperti itu. Ada bapak ngelihat anaknya yang masih balita tenggelam. Ini kalau nggak saya selamatin, mati dia. Loh, tapi nanti kalau saya selamatin, air masuk ke telinga saya dan saya batal puasa. Nggak apa-apalah, saya rela ridho batal puasa saya demi nyelamatin anak. Dan kekhawatiran satu-satunya adalah orang lain, yaitu anaknya. Akhirnya benar dia itu nyelamatin anaknya, batal puasa gara-gara minum air atau dan sebagainya. Maka bapak ini nanti wajib mengqadha dan membayar fidyah. Dan satu lagi, ada orang yang wajibnya mengqadha dan bayar fidyah, yaitu orang yang dia belum sempat mengqadha hutang puasanya, keburu datang Ramadan berikutnya. Mas Pur punya utang puasa di 2025 berapa? 10 hari, sampai ini 15 hari lagi puasa Mas Pur Ramadan 2026. Datang Ramadan 2026, Mas Pur masih punya 10 hari utang di 2025. Maka nanti setelah Ramadan 2026 antum harus bayar 10 hari puasa dan fidyah. Dia juga setelah puasa. Iya. Iya. Iya, boleh. Setelah itu juga boleh. Tidak ada waktu khususnya. Setiap tahun satu fidyah. Nanti kalau 2 tahun nggak membayar, maka jadi 2 fidyah. 3 tahun jadi 3 fidyah. Kalau utangnya 10 berarti 30 fidyah. Gitu ya. Kalau hamil menyusui harus foto video saja. Iya. Tergantung alasan dia tidak puasa apa. Menyusui gitu. Iya, janinnya saja atau dirinya juga. Kalau aku menyusui, aku nanti lemes. Berarti kan alasannya ke diri sendiri. Ke dia sendiri ya. Iya. Sama janin dua-duanya itu. Dua-duanya wajibnya qadha aja. Oh, betul aja. Yang wajib qadha plus fidyah ketika khawatir hanya kepada janin dan anaknya. Itu sama dia juga ya. Oh iya. Itu tapi doang. Nggak tahu tuh niatnya apa kemarin pas hamil gitu. Jadi dia nggak puasa gitu kan. Mau melahirkan udah hamilnya ya udah 8 bulan gitulah, 7 bulan. Jadi dia masih ragu antara bayar fidyah atau sama untuk puasa itu gitu loh. Jadi sampai sekarang tuh belum dibayar lunas kayaknya untuk puasa itu. Ayo. Fidyahnya waktu diqadha puasanya. Puasanya itu berkali-kali lipat kalau ini. Enggak lah. Ya masuk fidyah berkali-kali lipat. Kalau qadha puasa utang 10 mah dibayar 10 sampai kapanpun tetap 10. Yang berkali lipat setiap tahun itu fidyahnya. Maka mengqadha puasa wajib. Jadi wajib 2 ya, qadha plus bayar fidyah. Dan yang ketiga dari bawah, fidyah saja. Siapa dia orang yang tidak ikut puasa Ramadan tetapi wajibnya hanya fidyah saja, nggak ada kewajiban mengqadha, yaitu orang yang sudah sepuh, dia nggak kuat puasa, udah tua banget, umurnya 100 tahun ya, nggak kuat puasa umpamanya, maka dia nggak ada kewajiban puasa. Nah, tapi setiap 1 hari puasa yang ditinggalkan, dia mengganti dengan 1 fidyah. Lah nanti setelah Syawal qadha, nggak kuat puasa kok, maka nggak usah mengqadha. Dan yang kedua, orang yang sakit dan tidak dimungkinkan sembuhnya.
nggak diharapkan sembuhnya. Udah nggak ada harapan sembuh aja. Dan ini perlu vonis daripada dokter muslim adil. Ya, harus benar-benar membidangi dokter itu. Bisa dipegang omongannya. Seperti sekarang orang yang kena mah akut, dia harus konsumsi obat, terus bisa sembuh dok? Enggak. Sampai wafat ya gini terus gitu. Makanya punya penyakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Orang yang seperti itu nanti wajibnya hanya membayar fidyah saja. Itu harus ada apa, dokter Adil. adil. Adil itu bisa dipegang omongannya. Kalau yang dokternya bukan muslim bagaimana? Cari dokter muslim, tanya dokter muslim. Karena gini, kenapa harus muslim disyaratkan? Karena dalam fikih kalau non muslim itu nggak bisa dipegang omongannya. Wong Allah dibohongin sama dia, apalagi kita manusia gitu. Makanya disyaratkan harus adil. Nah, adil itu harus dari manusia muslim. Nggak mungkin orang kafir kok adil, itu enggak. Dan yang terakhir, berarti selain daripada 3 ini, nanti nggak puasa di bulan Ramadan, wajibnya hanya qadha saja. Pekerja berat kalau di kitab-kitab itu pakainya hasadin. Hasadin itu tukang panen, ngedos di sawah. Tukang panen padi itu di sawah, panen sawit. Mereka pekerja berat. Boleh nggak membatalkan puasanya gara-gara bekerja berat? Boleh, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Dia di rumah tidak memiliki persediaan makanan. Syaratnya itu. Kalau di rumah tabungan ratusan juta, dia kerja berat, ya nggak boleh dia batalin puasa. Termasuk tukang bangunan juga itu. Tukang bangunan kerja berat. Punya di rumah ada persediaan makanan enggak? Kalau ada, maka dia nggak boleh batalin puasa. Sopir atau akap. Sopir akap itu antar provinsi, antar ini mereka sudah terbiasa dengan hal tersebut. Maka seakan mereka bukan musafir. Bukan musafir. Harus puasa. Oke. Harus puasa berarti. Puasa. Harus puasa. Karena sudah terbiasa. Itu beda lagi nanti. Itu beda lagi. Bukan alasan safar dia batalin puasa, tetapi alasan menyelamatkan dirinya dan diri orang lain. Alasannya itu. Nah ini orang yang tidak berpuasa, nanti wajibnya hanya qadha saja, wajibnya hanya fidyah saja, wajibnya qadha plus fidyah, dan tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Kemudian al-qadha'u ma'al imsak ilal ghurub. Ada orang yang dia itu ketika tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, ini sebenarnya sudah tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, tetapi wajib bagi dia untuk imsak, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Siapa dia? Idza qassara fi ibtali shaum bi ghairi udhrin. Ketika ada orang yang batalin puasanya tanpa udzur. Nah, ini. Mana dia? Nih, batal karena udzur dan batal tanpa udzur. Kalau batalnya tanpa udzur, maka dia harus mengqadha dan enggak, beda lagi ya. Udah dihapus berarti. Harus mengqadha dan dia itu harus imsak, tidak boleh makan, tidak boleh minum kalau batalnya tanpa udzur. Contoh batal tanpa udzur itu apa? Ada orang yang lupa niat puasa di malam hari. Atau dia itu mandi biasa kemudian masuk air ke telinga. Itu batalnya tanpa udzur. Maka tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai maghrib. Hukumnya wajib. Tapi kalau batalnya itu karena adanya uzur, kal haidhi wan nufasa wal wiladah, sebagaimana haid, orang nifas, melahirkan, atau sakit, atau safar, maka dia sunnah untuk tidak makan, tidak minum sampai maghrib. Hukumnya sunnah kalau ada
udzur. Idza mata syakhs wa alaihi qada'u shaumin Ramadan au kafarah. Sekarang ketika ada orang yang meninggal, ini sudah juga ya dibahas. Ada orang yang meninggal masih punya hutang puasa di bulan suci Ramadan. Nanti ahli warisnya harus mengqadha membayar fidyah atau tidak? Masih ingat gak Kang Valen? Masih ada? Uzur atau tidak uzur? Oh iya masih ada nih. Si mayit punya utang puasa, ahli warisnya wajib mengqadha atau tidak? Maka lihat puasa mayit dulu tidak puasa itu karena uzur atau tidak. Karena uzur, contoh umpama sakit atau safar, itu tidak puasa karena uzur. Kalau tanpa uzur dia tuh sengaja batalin puasanya, itu tanpa uzur. Nah karena uzur itu punya kesempatan untuk mengqadha atau tidak punya. Kalau punya kesempatan untuk mengqadha, enggak juga diqadha, maka si mayitnya berdosa. Kalau mayit berdosa, maka ahli waris wajib mengqadhakan atau membayarkan fidyah. Kalau yang kedua, punya udzur dan tidak ada kesempatan untuk mengqadha, contohnya dia itu selama bulan suci Ramadan sakit, di awal Syawal meninggal. Nah itu tidak puasa di bulan Ramadan karena sakit, itu udzur, kemudian tidak punya kesempatan untuk mengqadha, maka si mayitnya tidak berdosa. Karena mayitnya tidak berdosa, maka ahli waris tidak berkewajiban mengqadha atau membayar fidyah. Sedangkan mayit yang tanpa uzur membatalkan puasanya, mau punya kesempatan atau tidak punya, maka si mayitnya berdosa. Karena mayit berdosa, maka ahli waris harus membayarkan fidyah atau mengqadhakannya. Nah, jadi kalau mayit punya utang puasa enggak selalu harus diqadha ya, tergantung keadaannya seperti apa. Gitu ya, punya udzur dulu ninggalin atau tidak, kemudian ada kesempatan untuk membayar mengqadha atau tidak. Kemudian nah ini tadi yang kami bicarakan, man indahum a'mal syaqah, orang yang memiliki kerjaan berat sebagaimana para pemanen, manen padi, manen sawit, dan kerja bangunan. Hal yajuz lahum iftar, boleh enggak mereka untuk membatalkan puasanya karena pekerjaan berat? Naam yajuz lahum, boleh bagi mereka untuk membatalkan puasanya. Tapi ketika tidak ada makanan di rumahnya, ya, enggak ada makanan, kalau dia enggak kerja enggak makan, maka dia boleh batalin puasa. Tapi kalau punya simpanan banyak di rumah, maka dia wajib hukumnya untuk berpuasa. Nah, kecuali ada pengecualian. Ketika kalau mereka itu berpuasa, nanti bakal rusak barang-barang saat itu. Contohnya apa? Bahan bangunan. Semen udah terlanjur dibeli. Nah, beli semen langsung satu kontainer. Apa namanya? Satu truk gede apa namanya tuh? Iya, apa namanya satu apa? Satu sak kan ya? Enggak. Ya satu bagian satu sak. Iya, namanya satu apa itu? Kalau pasir kan kubik. Ya. Kalau semen itu apa? Satu? Enggak. Satu ton. Enggak. Itulah pokoknya, lupa saya. Beli semen satu truk gitu gede. Ternyata pekerjanya itu pada puasa semuanya. Sehingga, dan ini nggak mungkin dikerjain di malam hari. Sehingga mau tidak mau harus dikerjakan setelah sebulan Ramadan ini. Berarti sebulan Ramadan itu si semennya nganggur.
Si semennya udah mau expired. Kalau dianggurin itu semen, bakal mati semen itu. Terus bagaimana? Dibiarkan mati semen itu? Enggak lah, semen segitu banyaknya. Nah ini berarti kalau umpama mereka berpuasa akan menjadikan barang-barang ini enggak berguna. Mubazir, ya. Contoh pertama. Contoh yang kedua, semen sudah terlanjur diaduk. Semen, pasir udah terlanjur diaduk nih. Tinggal ngecorin. Nah, nggak ada alat dan harus pakai manual gitu. Nah, orang-orangnya pada puasa. Kalau mereka nggak boleh membatalkan, bakal mubazir. Ini semen dan pasir udah terlanjur diaduk. Tinggal nerapin aja gitu. Nah, maka ini orang yang kerja saat itu kalau tidak berpuasa nanti bakal menyelamatkan barang-barang ini. Tapi kalau puasa udah mematikan semen tadi atau coran nggak kepake sama sekali. Maka yang seperti itu orang-orang tadi yang bekerja boleh tidak berpuasa. Nah, 1 DO. Ya pesantren kalau beli semen gitu 1 DO gitu. Berikutnya bakhokhur rabwi atau ventolin. Orang berpuasa boleh pakai ventolin atau enggak? Apa namanya? Salbutamol. Uap. Enggak. Uap. Jadi dia itu ada uapnya. Buat sesak napas. Ventolin atau salbutamol namanya. Bakhokh ar-rabwi namanya. Bahasa Arabnya. Itu membatalkan puasa atau tidak? Yuftiru bihi shaim. Ventolin atau salbutamol itu bisa membatalkan puasa. Waqad afta bidzalika Dr. Nuh Al-Qudah Muftil Ordun. Nah, ada Mufti Ordun, Mufti Syafi'i mengatakan akhdul bakhah an tariqil anf awil fam muftirun. Orang yang menggunakan ventolin atau salbutamol baik lewat hidung ataupun mulut itu bisa membatalkan puasa. Kenapa? Karena ternyata dari asap ventolin itu dia akan ngeluarin air. Itu sehingga masuk ke dalam kerongkongan kita. Maka dia itu bisa membatalkan puasa. Iya, nebu. Dia ngeluarin. Inhaler itu nggak ngeluarin apapun. Nggak ngeluarin apa. Sama seperti balsem, antum hirup. Sama seperti itu. Maka dia tidak membatalkan puasa. Asal nggak kecil sampai sini loh. Yuk nggak sampai. Tapi apa namanya? Kenapa? Kan wudhu aja kalau lebih dari batas ini. Panas. Itu mengingat. Tapi kalau naik gua kemarin juga saya kali 2 kali. Jadi ngapain? Nebu itu kayak oksigen. Iya. Jadi si obatnya kan diuapkan. Iya. Itu keluar air. Dihirup kan iya. Air. Oh iya, saya tersirat kalau saya. Satu tetes saja batal. Saya nyari yang rasa strawberry nggak ada. Nggak ada ya. Sebetulnya niat puasa itu pas malam hari atau subuh hari, atau ada juga yang bilang satu di awal Ramadan dan sekaligus Tidak hadir itu saya nggak hadir.
Niat berpuasa itu di malam hari. Maksud malam hari itu kapan? Jadi dalam istilah berpuasa fikihnya itu ada malam, ada siang. Tidak ada pagi, tidak ada sore. Hanya malam dan siang. Malam itu dari mulai munculnya terbenamnya matahari sampai sebelum muncul fajar. Itu namanya malam. Jadi antum beres berbuka atau sambil berbuka terbesit, esok puasa Ramadan lagi. Maka itulah niat. Habis taraweh nggak perlu bareng-bareng nawaitu somagotin, enggak. Nah, senawai itu somagotin itu hanya formalitas. Ngingetin kita, kalau belum puasa niat gitu. Iya, nggak ada kewajiban. Karena sebagian orang awam, loh saya tadi itu nggak ikut baca niat, katanya nggak sah puasanya gitu. Enggak. Saat antum sahur, kepikir nggak esok mau puasa Ramadan? Iya. Itulah niat. Nah, iya. Itulah niat. Yang penting ini habis atau malam hari beres berbuka, kepikir nggak esok mau puasa Ramadan lagi? Kalau kepikir oleh kita, terbesit oleh kita, itulah niat. Gitu. Dan siang hari itu mulai munculnya fajar shadiq sampai sebelum terbenam matahari. Namanya siang. Ada hadis waqa'tu zaujati atau waqa'tu fi nahari Ramadan. Ada badui Arab yang mengadu kepada Rasul, celaka wahai Rasulullah, aku menggauli istriku di siang bulan Ramadan. Akhirnya oleh Rasul disuruh ngapain? Batal puasanya, disuruh bayar kafarah toh. Oh berarti kalau saya menggauli istri saya di pagi hari nggak batal puasanya? Siang itu dari waktu. Iya, siang itu mulai dari muncul fajar itu loh, itu namanya siang. Ini istilah fikih. Itu. Lo kalau menggauli istrinya di sore hari nggak batal dong, nggak bayar kafar, ya batal. Istilahnya siang gitu. Langsung gue itu ya. Puasanya pakai itu ya. Sampai rasa juga. Bukan dengan manis-manis. Kalau yang tadi Ustaz, yang dia berniat 1 bulan full. Nah, berniat 1 bulan full, ini seluruh ulama sebenarnya sepakat kalau puasa itu harusnya niatnya itu di setiap malam. Ini kesepakatan seluruh ulama mazhab 4 seperti itu. Cuma kata mazhab Maliki saja memperbolehkan seseorang berniat puasa 30 hari full atau sebulan full. Niatnya di awal Ramadan. Ini hanya untuk antisipasi bisa terjadi umpamanya orang itu lupa niat gitu. Maka udah di cover oleh niat yang di awal itu. Dan itu hanya diperbolehkan dalam mazhab Maliki saja. Tapi kalau saya pikir-pikir mah nggak mungkin orang lupa niat puasa. Pasti terbesit. Besok puasa lagi ya, gitu. Kegambar orang yang lupa niat puasa Ramadan itu kalau dari jam 5 sore sampai subuh dia tidur. Nah itu kegambar, nggak niat di malam hari. Itu. Tapi kalau dia melek, mesti sedikit banyak ya kepikiran. Esok puasa lagi. Gitu. Itu udah niat. Jadi nggak perlu kita lafadzkan nawaitu somagotin an ada ifarti syari Ramadan, enggak. Kemudian ada permasalahan at-tahamil atau enema wa kullu ma yudkhal minal qubul awid dubur. Obat yang dimasukkan melalui lubang depan atau belakang, kemaluan depan atau belakang. Apakah obat itu dapat membatalkan puasa atau tidak? Maka jawabannya membatalkan.
sebelumnya sudah kita pelajari bahwa lubang mulut kita ini bisa membatalkan ketika sesuatu itu masuk melebihi makhraj ha atau kho. Itu baru batal. Kalau berkumur doang enggak. Hidung bisa membatalkan kalau melebihi apa? Khoisyum namanya, pangkal hidung. Khoisyum. Kalau telinga membatalkan ketika melebihi apa? Jari kelingking kita. Ini masukin aja, mentok di situ itu tidak batalin, lebih dari itu batal. Maka pakai cotton bud, batalin. Air lebih dari ini, maka jelas batalin. Sedangkan kemaluan depan belakang itu batasannya apa? Enggak ada batasan. Masuk dikit aja, makanya ketika antum PAB kemudian cebok, jangan sampai masuk sedikit pun jari. Lebih amannya gimana ceboknya begini? Ya, begini aja. Nggak boleh di tiap waktu BAB. Ceboknya gini. Nggak boleh dimasukin gini. Makanya di Fathul Mu'in itu sebisa mungkin buang air besar tidak di siang hari, sebisa mungkin. Makanya ini bisa dibuat Habis subuh Ustaz sering ya. Ya kalau nggak bisa ditahan nggak apa-apa, asalkan hati-hati ceboknya. Berarti kalau kesemprot nggak boleh masuk kali. Nggak boleh, sedikit saja masuk membatalkan. Apalagi obat. Nggak puasa enggak. Habis itu haus. Tawar. Kalau obatnya lewat infus, kadang-kadang itu boleh. Infus itu membatalkan atau tidak? Kan kalau yang melewati lubang yang sudah ada, maka itu membatalkan. Nah sekarang kalau lewatnya yang belum berlubang, terus dibuat lubang, apakah itu membatalkan atau tidak? Maka kita lihat. Masa di sini ada, gini, masa kalau lewatnya apa berarti masuk sesuatu itu ke dalam tubuh. Ini terbagi menjadi dua. Satu, lubang yang sudah ada. Ada berapa kita punya lubang? 9. Kecuali apa? Kedua mata. Makanya kalau Bapak pakai tetes mata tidak membatalkan puasa walaupun kerasa pahit di tenggorokan. Selain itu sesuai yang kita pelajari tadi. Yang kedua, lewatnya apa? Lewatnya itu badan yang tidak berlubang. Tidak berlubang. Artinya lubangnya belum ada sebelumnya. Nah, badan yang tidak berlubang terbagi menjadi dua. Ada kalanya badan tersebut itu berongga dan ada kalanya tidak berongga. Berongga. Di antara badan kita yang berongga itu mana? Kepala, leher, dada, perut. Ini berongga. Ketika masuk sesuatu ngelewati yang berongga ini, contoh pisau ditusukkan ke dalam perut, pisaunya masuk ke dalam perut kita, maka bisa menjadikan batal puasa. Karena masuk ke dalam tubuh yang berongga. Nah sekarang kalau masuknya tidak berongga seperti tangan, telapak, lengan bawah, lengan atas, ini tidak berongga semuanya, kena duri kaki kita,
kena kaca kaki kita berdarah, nah disuntik di bokong, nanti suntik nanti ya, itu masuk benda dulu. Masuk benda dulu. Apakah nanti membatalkan puasa atau tidak? Ketika yang tidak berongga, maka terbagi jadi 3. 1, 2, 3. Yang pertama mengatakan batal secara mutlak. Batal secara mutlak. Mutlak itu maksudnya mau berongga, tidak berongga, berupa apapun, maka batal. Karena masuknya sesuatu ke dalam tubuh. Namanya batal secara mutlak. Yang kedua, tidak batal secara mutlak. Kenapa? Dikarenakan lewatnya tidak melalui lubang yang sudah ada. Dan yang ketiga diperinci. Apa itu? Nah, saya taruh di sini. Lihat, yang masuk ke dalam tubuh yang tidak berongga itu, dia itu berupa apa? Kalau berupa benda biasa, nggak ada yang masuk lagi, yang menyalur ke seluruh tubuh, maka aman, tidak membatalkan. Tapi kalau yang masuknya berupa obat, nah ini namanya huknah atau suntik. Kalau berupa obat, dia itu lewatnya, apa namanya? Obatnya ini obat yang seperti apa? Apakah obat tersebut membuat orang itu bugar atau tidak bugar? Obat yang membuat orang itu bugar contohnya seperti apa? Vitamin. Vitamin atau infus. Ini membuat orang itu bugar. Maka secara mutlak selama obat yang dimasukkan ke dalam tubuh itu berupa vitamin atau infus dan sebagainya yang membuat orang itu bugar, maka puasanya menjadi batal. Dan ketika obat itu tidak membuat bugar, contohnya seperti vaksin atau suntik KB, obat KB itu nggak membuat bugar, maka apakah ini membatalkan? Terbagi jadi 2. Masuknya itu melewati pembuluh darah besar, atau pembuluh darah kecil, atau otot lah, otot kecil namanya. Kalau lewatnya pembuluh darah besar, maka membatalkan puasa, karena nanti akan menyebar ke seluruh tubuh. Kalau lewatnya otot kecil, maka tidak batal. Sebagaimana apa? Kalau yang tidak batal ini pembuluh otot kecil, seperti obat bius satu area itu, nah dia nggak menyebar ke seluruh tubuh, maka tidak membatalkan. Itu ya. Kalau vaksin kita ini nggak tahu ya, kalau ke besar atau kecil. Harus tanya dulu ke ahlinya. Kita tanya mereka, kira-kira itu apakah dilewatkan pembuluh darah besar atau otot kecil, gitu. Tanya ke ahlinya. Oh, vaksin enggak sih? Pembuluh darah besar. Kalau infus baru. Infus. Kalau suntik enggak? Gimana? Suntik apa? Vaksin. Oh, vaksin. Kalau di sini infus biasanya kan nyari urat, makanya kan. Ya, infus itu menyebar ke seluruh. Dan infus membuat kenyang, Pak. Ya. Kalau insulin, seperti saya waktu gula kan, dia asal daerah yang banyak lemaknya. Jadi bisa di sini, di sini. Kalau insulin gunanya buat memperkuat itu pankreas kan biar tidak lemah, jadi tidak menurun lah itu. Iya. Kemampuan pengolahan itu seperti itu. Itu jadi bugar. Iya, selama itu membuat tubuh kita bugar, maka membatalkan puasa. Karena bertolak belakang dengan tujuan puasa. Gitu.
Tapi kalaupun antum mau ngikut pendapat yang tidak batal secara mutlak pun nggak masalah. Selama nggak masuknya ke lubang yang sudah ada, itu nggak batal secara mutlak, masih diperbolehkan. Tapi dengan syarat tidak ragu. Kalau ragu mah nggak boleh diikuti. Ada orang sakit telinga, kemudian telinganya itu dikasih tetesan obat gitu. Batal atau tidak puasanya? Itu mu'tamad 4 mazhab batal puasanya. At-taqdir fi batinil udhun wa illam yasil ila dimaghi mimma yuftir. Tetesan obat dimasukkan ke dalam telinga, walaupun tetesan itu tidak sampai ke otak, ya, nggak sampai ngalir ke otak itu, maka itu termasuk membatalkan puasa. Nah, oke, adzauq anit ta'am, nah, merasa mencicipi makanan. Apakah mencicipi makanan itu termasuk bisa membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Ya, selama nyicip ya, nyicip nggak ditelan lah ya. Taruh di lidah saja, kemudian dilebihkan lagi. Maka tidak membatalkan puasa. Atau ada orang bakar sate terus kita hirup gitu. Nah, baunya harum, enak gitu. Maka itu tidak sampai membatalkan puasa. Termasuknya inhaler. Nah, inhaler itu menghirup inhaler tidak batalin puasa. Cabut gigi itu ada suntik bius, jelas tidak batal suntik biusnya. Kemudian nyabutnya itu pun tidak membatalkan. Kumur-kumur kan nggak ketelan sama kita. Enggak, tidak membatalkan puasa. Kalau tanpa kesengajaan tidak masalah. Tanpa kesengajaan. Kalau yang disengaja Dracula dihisap itu. At-tabarruk bidam atau donor darah, apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Tidak. Ya. kacangnya ya. Iya. Kan makan tuh itu batal. Lemes. Nah, donor darah itu sama hukumnya seperti bekam. Dalam mazhab Syafi'i tidak membatalkan puasa, tetapi hukumnya makruh karena membuat tubuh kita lemes. Nah, orang yang lemes sehingga lemes banget kayak gitu, bisa-bisa malah batal puasanya. Itu nggak kuat dia berpuasa. Wal afdal ta'khiruhu ila ba'dal ghurub. Nah, langkah baiknya orang yang mau tabarruk bidam atau donor darah itu ditunda sampai maghrib. Nah, maghrib dulu, berbuka dulu, baru kemudian apa? Kita donor darah. Kalau mau donor darah, hukumnya makruh. Wad'ul marahim wal krimat wal lasaqat al jildiyah. Ini satu obat yang mana obatnya itu diletakkan di apa marahim itu lotion, untuk dibalurkan di kulit sehingga nanti dia akan meresap melewati pori-pori. Atau dia pakai lasokot, lasokot itu tempelan seperti sekarang itu Salon Plus. Itu kan obat juga. Nah, tapi lewatnya nanti dia pori-pori. Muratibus syafah, pelembab bibir. Apakah itu semua membatalkan puasa atau tidak? La yufsidu siyam, itu semua tidak membatalkan puasa. Walaupun memang masuk, tapi kan lewatnya pori-pori. Maka dia tidak membatalkan puasa. Karena sama dengan wudhu ya, sama pori-pori basah. Tapi kalau untuk lotion atau itu kan memang masuk gitu, masuk dia. Tapi nggak batalin puasa.
Maka Imam Nawawi dalam kitab Minhaj mengatakan fala yadurru wusulut tuhan bitasyarrubil masam. Masuknya minyak ke kulit kita itu tidak membatalkan puasa karena masuknya melewati pori-pori. Fala yadurru wusulut tuhan, maka tidak masalah. Tidak apa-apa. Al-mu'tamad fil madhab anal ain laisat manfadan maftuh. Hukum mu'tamad dalam madhab Syafi'i, mata itu bukan lubang yang nembus ke kerongkongan kita sehingga sesuatu yang masuk lewat mata kita tidak membatalkan puasa. Termasuknya tetes mata. Mazhab lain nggak? Belum pernah tahu madhab lain mengatakan apakah itu membatalkan puasa atau tidak. Bahkan sebagian Syafi'iyah mu'asirin, ulama kontemporer, ada yang mengatakan mata itu punya lubang yang dia itu nyambung ke lambung, sehingga mereka mengatakan batal puasanya. Nah, al-alaq wal habbat tahtal lisan, kita mengkonsumsi obat yang obat tersebut ditaruh di bawah lidah. Apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Batal, karena obatnya memang dia tergerus sendiri oleh ludah, tetapi kan akhirnya ditelan oleh kita. Maka itu membatalkan puasa kita. Nah, Pakai rokok. Gigi biar rokok. As-sibahah, sibahah itu berenang atau menyelam. Bagaimana hukumnya kalau kita sedang berpuasa kemudian kita menyelam? Maka apakah langsung otomatis batal puasa kita atau tidak? Maka jawabannya tidak membatalkan secara otomatis. Kalau masuk air ke telinga kita, lalu tertelan oleh kita, walaupun tanpa sengaja, gara-gara menyelam, maka baru dihukumi batal. Kalau kita dulu zaman kecil mah, mandi sambil menyelam saat puasa dimarahin. Batal katanya. Nah, iya itu. Ma'junul asnan, ma'junul asnan itu odol, nah, atau pasta gigi, la yuftiru bihi shaim, dia nggak membatalkan puasa. Jadi gosok gigi pakai odol, kemudian masih ada sisa min kayak gitu, ya kan? Maka itu tidak membatalkan puasa. Nah, ma yatakhallal bainal asnan min baqaya ta'am. Sisa-sisa makanan yang ada di gigi kita. Saat siang hari bulan puasa ada sisa makanan, kita biarin, enggak kita ambil, kita buang, enggak, kita biarin gitu. Akhirnya lepas dari gigi kita dan tanpa sengaja, tanpa sadar ketelan oleh kita. Batal puasa atau tidak? Tidak. Karena tanpa unsur kesengajaan menelannya. Walaupun membiarkannya itu sengaja. Nah, atau dimain-mainin gitu. Ya kan? Kalau bersiwak, siwak tidak masalah. Enggak membatalin puasa. Kadang-kadang udah bersiwak kan gitu. Sisanya itu ada yang ketelan gitu loh. Sisa siwak. Nah, maksudnya kan kalau bersiwak itu kan kita gosok-gosok dulu ini kan saat ada mungkin yang ada sisa jagung, sisa makanan. Itu tertelan. Sengaja tertelan atau tidak? Kayaknya sengaja. Kalau sengaja kita telan ya batal puasanya. Karena jagung lebaran. Gede. Berikutnya,
Kalau ada wanita yang mereka menggunakan obat penghenti darah haid atau apa, bukan penghenti darah namanya, obat penahan haid gitu, supaya dia itu bisa berpuasa full 30 hari gitu, boleh atau enggak kayak gitu? Boleh. Wanita boleh menggunakan obat penahan haid selama bulan Ramadan supaya full puasanya tidak haid, itu diperbolehkan, tapi dengan syarat ada istilahnya apa ya, dukungan validitas daripada dokter yang ahli mengatakan ini enggak membahayakan. Obat itu enggak membahayakan, dia itu apa, menunda haidnya, dan itu enggak membahayakan diri wanita ini. Sama seperti yang kalau mau umroh. Mau umroh, mau haji, mengkonsumsi obat penunda haid, itu membahayakan mereka atau enggak gitu. Kalau si dokter mengatakan oh itu membahayakan, maka haram, nggak boleh dia konsumsi itu. Mau haji, mau umroh, mau puasa sama. Tapi kalau si dokter mengatakan oh ini mah aman katanya, maka tidak masalah dia konsumsi ya. Karena ini pernah saya ditanya kayak gitu, si ibu ini tuh pengen puasa 30 hari full gitu, nggak pengen punya utang gitu. Akhirnya apa? Mau mengkonsumsi obat penunda haid gitu. Ya. Tetap yang harus muslim juga, Sir. Kenapa? Dokter harus muslim juga. Oh iya, jadi yang dijadikan rujukan harus muslim. Non muslim tidak bisa jadikan rujukan. Litatamakan minasya ma'anna sija izun mafi watawalakumal mahasiluhu jawaz timalitawa liman ilahai. Oke. Boleh wanita menggunakan mengkonsumsi obat penunda haid asalkan aman bagi tubuh dia. Kalau nggak aman, nah menjadikan penyakit, maka haram, nggak boleh. Oke, lukhomah sudah, rik sudah. Miktar dia, oh dia tadi berapa? Dia itu 1 mud. 1 mud itu sama dengan 0,67 kg. Gitu ya. Setiap hari puasa, orang itu tidak berpuasa, dia nanti umpama wajib membayar diahnya, maka diahnya, fidyahnya itu apa? 1 mud untuk 1 hari berpuasa. Kalau 1 kotak makanan itu nggak masalah? Oh nggak bisa, nggak bisa. 1 mud 0,67 kilo itu berasnya doang, nggak sama lauknya. Kalau antum mau ganti dengan uang, maka harusnya sesuai dengan kadar yang memperbolehkan pakai uang, yaitu madhab Hanafiyah. Madhab Hanafiyah itu mengatakan 1 soknya itu 4,5 kilo. Sekitar 4,5 kilo, kalau dibagi 4 itu 125 gram. Tapi harus beras berarti, harus beras. Makanan pokok. Makanan pokok. Nah kalau antum pengen bayar pakai uang kan Syafi'i tidak boleh, bolehnya Hanafi, maka ikut ukurannya Hanafi juga itu. 1 paketnya itu berarti 1,4 kilo. 1,4 kilo itu kalau saat ini beras 1 kilo itu buatlah 15.000, maka sekitar 18-an lah. 18.000 kalau mau bayar pakai uang. Itu ukurannya, jangan menggunakan ukuran Syafi'iyah. Dan fidyah itu nanti diberikannya ke fakir miskin, nggak boleh diberikan ke masjid, karena ada orang bayar fidyahnya diberikan ke masjid, nggak boleh. Fidyah itu diberikan sama seperti zakat, yaitu kepada orang hidup, manusia hidup. Kalau masjid benda mati, dia nggak boleh menerima fidyah. Atau boleh nggak diberikan kepada anak yatim? Enggak, anak yatim tidak termasuk penerima fidyah.
Zakat diberikan ke anak yatim nggak boleh. Asnaf tamaniyah 8 golongan, anak yatim tidak masuk di sana. Anak yatim itu cuma sodakoh santunan, nggak ada kewajiban seperti zakat, itu nggak ada. Fidyah nggak masuk mereka. Tuh, jadi jangan diberikan kepada anak yatim. Definisi yatim itu apa? Anak yang bapaknya meninggal dalam keadaan si anak ini belum balik. Kalau sudah balik bapak ibunya meninggal, yatim? Enggak. Udah enggak ada nama yatim lagi. Nah, udah beres permasalahan puasa ya. Jadi mulai Senin depan kita apa berarti? Lanjutkan ya ke apa namanya? Udzur sholat ya. Nah. Nah. Untuk zakat tadi, zakat itu penerima zakat itu lebih banyak loh. Karena saya pernah keluarga saya gitu masih zakat kan harus fakir dan miskin. Tapi dia itu ngasih ke suami istri yang sama-sama kerja. Dia bisa kerja gitu, bisa kerja. Itu bagaimana? Hitungan fakir miskin kaya seberapa? Ada hitungannya ya. Bismillah. Kita hitung. Kapan manusia itu dihitung kaya? Kapan manusia dihitung miskin? Dan kapan dihitung fakir? Orang dihitung kaya, dianggap kaya ketika bisa memenuhi kehidupannya itu kebutuhannya 100%. Kebutuhan nafkah itu adalah sandang, pangan, dan papan. 3 itu ya. Miskin, dia itu hanya bisa memenuhi dari 50% sampai 90%. Namanya miskin. Sedangkan fakir itu 40% ke bawah. Nah, sekarang kita hitung. Kalau papan rumah tidak harus milik, dia itu nyewa sudah bisa. Yang penting nggak kehujanan, nggak kepanasan. Sandang udah banyak banget, nggak ada manusia yang nggak punya sandang saat ini. Pakaian tinggal 1 berarti, makan ya, sandang, pangan, papan. Pangannya sekarang. Nah, hitungan kasar ini ya, umpama orang makan itu yang dibutuhkan 4. Makanan pokok, beras kalau di Indonesia, lauk pauk, kemudian buah dan air minum. 4 hal ini. Buatlah kita umpama makan di luar, di warung kita makan menggunakan 4 ini. Ya, nasi, lauk pauk, kemudian buah dan air minum. Kira-kira habis berapa? Umpama sekali makan kita habisnya itu buatlah 20.000. Sekali makan ya. Sehari makan berapa kali? 3 kali makan. Berarti kali 3 kali makan. Berapa? 60.000. 60.000 kita makan dalam sehari. Ini baru 1 orang. Dia punya istri, punya anak enggak? Orang itu punya anak? Punya. Berapa? 3. Buat 3. Berarti si suami harus menafkahi 4 orang, istri 1 dan anaknya 3. Sama dia berarti 5 orang. Kita kalikan 5 berarti 60 hari kali 5 orang. Berapa jadinya? 6 kali 5 30, 300.000 atau 300.000 dalam 1 hari. Kebutuhan dia. Sandang terpenuhi, papan terpenuhi, tinggal pangannya. Dia butuh dalam sehari semalam untuk makan saja 300.000 rupiah. Dia kerja sebagai apa? Tukang bangunan. Tukang bangunan sebagai tukang itu dikasih sehari semalam, sehari itu 150. Ya kan? Ini pengeluaran 300.000, pemasukan dalam seharinya adalah 150.000 rupiah.
Maka pemasukannya 150, ini nggak punya tabungan ya. Nanti kalau punya tabungan ditambahkan. Ini pemasukan tiap harinya 150.000 rupiah, sedangkan kebutuhannya 300.000. Berapa persen dia terpenuhi? 50%. Masuk kemana? Miskin. Maka ini orang miskin. Tukang bangunan yang seharinya 150.000 rupiah dia dapat, sedangkan pengeluaran 300.000. Namanya miskin. Oke, ini paham? Dan ini ngambil rata-rata. Ya, tidak harus segini, rata-rata. Nah, kalau dia punya tabungan gimana? Tambahin aja. Tambahin, karena nanti ada orang yang punya tabungan saja, tapi nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan tiap hari. Seperti orang pensiunan saat ini bagaimana? Uang pensiunan didepositokan. Dia ngambil makan hanya dari bunganya itu, gitu. Umpama dia punya tabungan, berapa tabungannya? Umpamanya 200 juta. Tabungan berapa? 200 juta. Umur berapa dia? Kalau tabungan kita ngitung umur golib ya, umur biasa manusia hidup, buatlah 60 tahun. Umur berapa? Umpama sekarang umurnya 35 tahun. Maka masih sisa berapa umur hidupnya sekarang? Sisa 25 toh? Sisa 25 tahun sekarang. Dalam 25 tahun itu berapa hari? 1 tahun sama dengan 365 hari. Berarti 25 tahun kali 25 tuh 9.125. berapa? 9.125 hari. Sekarang tadi kita bagikan ini, 200 juta dibagi 9.125 hari. Kalkulator. 200 juta dibagi 9.125 hari. 9.125. 21.000 berapa? 900 dah. Maka penghasilan dia 150.000 rupiah setiap hari, dengan tabungan 200 juta, umur saat ini 35 tahun, tinggal nambahin 150 tambah 21, 171.000. Masih miskin dia. Dengan tabungan 200 juta masih miskin. Lutfi masih. Makanya hitung-hitungan orang Indonesia mah kebanyakan ini, dua ini. Kayak ini jarang. Harusnya Pak tahu nih. Ini hitung-hitungan sedetail ini ya. Nanti kalau dia punya tabungan bagaimana, nggak punya tabungan ya sudah, ini tok gitu. Atau hanya punya tabungan, nggak kerja, nggak punya pemasukan tiap hari, ya udah miskin fakir dia. Ini kalau punya anak. Tapi kalau cuma berdua suami istri malah kebanyakan kaya. Kita hitung ya. Kita hitung. Nih, ini kan berlima. Sekarang kalau berdua, suami istri doang, berarti 60.000 kali 2 berapa? 120. Dia kerja sebagai tukang bangunan dapat 150 lah, sudah 100% terpenuhi. Kaya dia. Kaya Bapak. Dia kaya. Itu kan makan aja. Tapi kan pangan sangat punya. Papan punya walaupun ngontrak. Karena kewajiban kita apa? 3. Sandang, pangan, papan, Pak. Gitu. Gaya kewajiban. Nah, Dr. Ali Jumu'ah itu mengatakan listrik saat ini termasuk daripada nafkah, karena kebutuhan yang primer masuknya.
listrik saat ini ya. Tapi kalau ulama salaf enggak. Apa itu kebutuhan primer? Definisi kebutuhan primer adalah kebutuhan yang umpama tidak terpenuhi orang itu bisa mati. Orang tidak pakai listrik saat ini mati enggak kira-kira? Enggak, tapi kesulitan gitu kan. Tapi enggak sampai mati. Oh, buat lemes kenapa? Bisa internetan, banking, ya, bisa kerja, mas apa? Nah, ini ukuran apa? Fakir kaya, miskin dan fakir. Maka antum ketika mau berzakat harus bisa melihat. Ini yang saya kasih patokannya. Kaya enggak dia gitu. Kalau dia kaya terus antum kasihkan ini zakat saya, oh enggak sah. Harus diulang lagi. Karena saya waktu itu tuh saya menolak mereka itu tidak wajib diberi zakat karena anaknya mereka pun kerja, Pak. Nah, anaknya gini, tadi anaknya itu kecil-kecil atau udah pada balik? Ada yang kecil 1 orang. Ya berarti jangan dihitung atau orang tua wajib menafkahi anaknya yang laki-laki hanya sampai balik saja. Ya, sisanya atau lebih dari itu maka nggak ada kewajiban orang tua menafkahi. Oh, sampai dia kelas sperma aja. Sampai balik aja. Balik kan nggak hanya sperma. Kan penjelasan iya sih diperjelas ya. Tapi aman tuh kalau dia udah 6 tahun keluar sperma udah wajib. Nggak ada, minimal keluar sperma 9 tahun. Nggak ada. Kelas 6 SD kan. 6 SD itu 12 tahun. 12 tahun sama SD tuh. Orang masuk SD jadi masuk SD 7 tahun. Mana udah balik ya? Nggak tahu tuh. Ngomong sih. Udah belum balik. Belum balik. Mau tengok ke kelas baru apa TK? Belum balik begini. Ini kami tekankan biasanya kepada amil, petugas zakat. Mereka itu harus pintar-pintar memilah siapa yang akan saya kasih gitu. Karena dia harus amanah. Kalau enggak dia langsung serampangan, oh dosa dia. Si muzakinya sah dia berzakat, cuma ini si amilnya itu. Nanti kalau udah berkewajiban zakat, punya uang, sudah 1 nisab, sudah 1 tahun harus keluar zakat. Maka pilih-pilih orangnya. Kalau zakat fitrah itu bisa sih. Sama harus fakir miskin atau nggak boleh orang kaya. Dikumpulin begitu kampung itu sendiri kata-kata. Lihat dihitung dulu mereka fakir miskin atau kaya. Nih kalau di desa itu mereka jarang yang punya tabungan uang sampai 200 juta jarang. Tapi tanahnya berhektar-hektar. Itu masuk kategori aset tidak? Oh aset kekayaan, maka dihitung tanahnya 50 hektar dibuat seumur hidup, wah udah murah sudah. Nah, iya, maka dia orang kaya masuknya, nggak boleh dikasih zakat. Kalau ini bisa cuma di luar. Anak saya kan kemarin kan ada rumah yang diwariskan dari keluarga ibunya, tapi di toko berupa toko. Toko itu dikontrakan. Nah, hasil kontrakan itu dibagiin. Iya. Anak saya itu kebagian dari jatah ibunya, karena 4 putri bersaudara ini. Iya. Dapat ya lumayan sih. Nah, nisabnya karena nggak, kalau misalnya kemarin dia tuh dapat 50 juta lebih. Iya. Nah, itu kan nisabnya atau zakatnya kan? Anak bapak saja dapat 50 juta. Ya, dapat 50 juta. 50 juta itu sudah mencapai 1 nisab. Karena nisabnya uang itu dikiaskan, analogikan kedua. 1 ke perak, yang kedua ke emas. Perak sekarang 1 gramnya sudah 40.000 dan nisabnya perak itu 597 gram. 597 gram kali 40.000 berapa? Berarti 2
20 sekitar 20 sampai 25 juta. Maka sudah nisab berarti kan. Nah, uang itu Bapak harus haul. Dimilikinya nisab itu harus 1 tahun. Gitu. Nah, saya saat ini nerima 50 juta, apakah langsung saat ini wajib zakat? Tidak. Biarkan dulu satu nisabnya setahun. Kalau ada di saya 1 tahun barulah saya wajib keluarkan zakat. Oh, tetap. Harus enggak, mesti enggak kurang dari nisab. Enggak kurang dari nisab. Kalau ada yang ini ngakalin, belum setahun nih, bentar lagi setahun nih dijualin, dikasih dibeliin Nah, apa? Enggak wajib. Enggak wajib zakat. Nggak wajib. Enggak wajib zakat. Tapi jadinya dosa apa enggak? Itu namanya hilah. Hilah itu alibi. Hilah itu ada yang diharamkan, ada yang dimakruhkan. Nah, kayak gini, orang yang menghindari zakat nanti terkena hukum haram. Iya, dari zakat. Menghindari zakat saja. Jangan niat itu, niat invest aja. 50 juta beliin tanah, itu umpamanya. Maka tanah itu nggak ada zakatnya. Rumah nggak ada zakatnya. Yang ada zakat hanya berapa toh? Ada 6 harta yang ada zakat itu. Yang pertama adalah binatang ternak. Binatang ternak itu pun hanya 3, unta, sapi, kambing. Bapak beternak bebek, lele itu nggak ada zakatnya. Ayam nggak ada zakatnya, walaupun omset ratusan juta. Kemudian yang kedua, alat tukar, emas, perak, uang. Itu ada zakatnya. Kemudian yang ketiga, al-hubub wasimar, biji-bijian atau makanan pokok pertanian. Itu ada zakatnya. Yang keempat, barang dagangan. Kita berdagang apapun itu ada zakatnya. Yang kelima adalah harta karun. Kita nemu emas, nemu perak itu nanti ada zakatnya, tentu dengan syarat-syaratnya. Kemudian yang keenam adalah barang emas, perak, emas, perak yang dia nyari emas pakai pasir itu loh, tambang, barang tambang. Nah, emas, perak, barang tambang itu seminggu dia nyari dapat sekilo lah, itu wajib zakat. Itu makanya Bapak beli tanah setahun, 2 tahun, 3 tahun, berhektar dipunyai, maka tidak wajib zakat. Rumah nggak ada kewajiban zakat, mobil ribuan tidak wajib zakat. Nggak ada namanya zakat profesi itu, Mas? Zakat profesi nggak ada. Zakat profesi di Indonesia diwajibkan itu untuk kemaslahatan saja. Dulu awal-awal dipaksa, sekarang nggak, tanda tangan yang mau aja. Sekarang nggak ada. Di madhab 4 nggak ada zakat profesi. Berarti zakatnya nanti setahun. Setahun ada satu nisab masih utuh enggak? Kalau kurang dari 1 nisab maka enggak ada kewajiban zakat. Dihitung lagi, nanti setahun dihitung lagi. Kayaknya lebaran Habis itu. Kalau duit setahun berapa tuh, Ustaz? 90 jutaan ya. Enggak, nah 90 juta sih. kalau zakatnya perak tadi antara 20-25. Kalau emas tuh Kalau 40 berapa ya? 85. 85 gram sekarang emas itu 3 juta lah ya, 29 sekian. Waduh, 3 juta kali 85. masuk dong. Jauh banget. Terima duit semua 100 juta. Tapi kan belum juga setahun, harus kalau udah ngasih kemana-mana gitu, Nggak ada zakat. ngumpul lagi, ada lagi terus hilang lagi. Gini, kapan kita mulai ngitung 1 tahun? Kapan? Semenjak kita memiliki 1 nisab. Pertama ya. 1 nisabnya perak tadi adalah kita buat 25 juta. Ini 1 nisabnya.
Saya memiliki 25 juta mulai tanggal 1 Syawal. Maka dari sini saya ngitung 1 tahun. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ternyata di bulan Safar, umpamanya di bulan Safar 25 juta berkurang, tinggal 15 juta. Itu dibelanjakan. Atau dibelanjakan, yang penting berkurang aja. Oke. Tinggal 15 juta, maka langsung putus ini haulnya. Ulang lagi. Akan ngulang lagi setelah 25 juta. Ngumpul lagi di 25 juta di bulan Rajab. 25 juta, di sini ngitung lagi saya 1 tahun gitu. Nanti habis. Sebenarnya kita tuh nggak wajib bayar zakat. Kalau saya belum wajib bayar zakat karena gaji habis ya. Ya nggak ada kewajiban zakat berarti. Memang ternyata dipotong dari kantor, di awal itu bukan zakat, bukan. Itu mah sedekah aja, infak sedekah. Kan ada yang seperti itu gitu. Ada. PNS sudah dipotong. Ya. Itu bukan zakat. Nanti ketika uang dikumpulin sama dia dan ternyata melebihi nisab sudah haul, harus zakat lagi. Nisabnya itu mengikuti perak atau Dua-duanya, perak atau emas. Berarti salah, misalnya kalau nyampainya 25 juta dulu, berarti ikutnya perak dulu. Iya. Jadi gini, sebagian ulama ada yang hanya berpatok ke emas. Sebagian ulama lagi yang lebih berhati-hati itu perak. Karena Rasul matokinnya 2, perak dan emas. Walaupun zaman dulu 20 miskol emas itu sama dengan 597 gram perak. Harganya itu segitu, sepadan. Sekarang jauh tinggi. Emas 1 gramnya sekarang udah 3 juta, perak baru 40.000 rupiah gitu. Jauh. Maka untuk berhati-hati tetap pakai perak. Gimana Pak Irwan, nggak komen sama sekali? Ini olah kan? Makanya Tadi diam aja. untuk Pak Irwan ini kan Gimana, cukup aja? balik. Silakan ditutup. Ini sekali lagi. Enggak. Untuk ini saya banyak mengatakan kalau sholat malam di bulan puasa. Misalnya kan habis Taraweh. Nah nanti di rumah, karena tengah malam bisa bangun lagi, kita mau sholat malam lagi. Langsung sholat malam. Witirnya gimana? Enggak usah witir. Kan witir mah sudah setelah taraweh. Kadang-kadang saya suka lihat di YouTube ada yang membolehkan witir tuh. Ada membolehkan witir lagi setelah sholat malam, tapi harus dibatalin dulu witir yang tadi sebelumnya. Dengan cara apa? Kita sholat 1 rakaat witir. Kan witir ganjil tadi 3 umpamanya, batalin dong 1 lagi jadinya 4. Berarti kan belum ganjil tuh, karena maksimal witir 11. Maka setelah 1 rakaat witir Bapak sholat malam, kemudian witir lagi buat ganjil. Ada, tapi itu bukan muktamad Pak, bukan pendapat yang unggul. Pendapat yang unggulnya langsung sholat sunnah malam. Enggak usah witir lagi. Ada juga pendapat yang ini, alhamdulillah bertanya. apa namanya, ketika setelah sholat tarawih itu tidak ikut witir. Alasan malam mau tahajud. Apapun lagi dia mau malam lagi. Ya kebablasan gimana? Supaya witirnya itu nanti setelah itu boleh dikatakan witir itu penutup sholat. itu gimana?
seluruh ulama 4 mazhab sepakat sholat witir di malam bulan Ramadan sunnahnya berjamaah. Makanya di mana-mana Bapak setelah sholat taraweh mesti witir. Di mana-mana itu. Karena sholat tarawihnya sendiri tidak harus berjamaah. Sunnahnya berjamaah taraweh itu. Makanya sholat witir, satu-satunya sholat witir di bulan suci Ramadan itulah yang disunahkan berjamaah. Di selain bulan suci Ramadan tidak ada kesunahan jamaah. Ya lebih bagus, lebih baik, afdalnya setelah sholat taraweh langsung witir berjamaah. Setelah itu mau sholat malam silakan, tidak masalah. Terus bukan berarti sholat witir sebagai penutup sholat sunnah, berarti setelah witir kita tidak boleh sholat sunnah, ya enggak juga, enggak begitu. Nah, Kalau setelah sholat sunnah yang berikutnya di malam hari, kita witir lagi juga tidak apa-apa. enggak, kan witir cukup sekali itu. Nah, apa hadisnya? La witroni fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Cukup? Silakan ditutup. Alhamdulillah, malam ini kita telah